Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin memperkenalkan Taruna Madya, nama Ardra Priyatama Nafi Adim, kelas D3 KPNA. Mohon izin untuk mempresentasikan hasil praktikum saya. Praktikum 1 praktikum 1 PT Mebel Nusantara Semarang ekspor 120 unit meja kayu ke Busan, Korea. 1 CBM per unit 0,72. 1,2 kali 0,8 kali 0,75 sama dengan 0,72 CBM. 2 total CBM 86,4. 0,72 kali 120 sama dengan 86,4 CBM. 3 total berat 3 ton. 25 kg kali 120 sama dengan 3 ton. 4. Menggunakan metode FCL 40 feet dan membutuhkan 2 unit kontainer. Mengapa forwarding harus menghitung CBM sebelum booking kontainer? 1. Menghindari kerugian biaya. 2. Kontainer memiliki batasan volume dan berat maksimal. 3. Stuffing plan agar barang di dalam kontainer bisa maksimal dan tidak menyisakan ruang kosong. Praktikum 2. Pilihlah kontainer yang tepat. Pilihan saya adalah kontainer river kontainer. Mengapa saya memilih river kontainer? 1. Karena kontrol suhu aktif. Udang beku termasuk dalam kategori perishable goods, yaitu barang yang mudah rusak atau membusuk dan membutuhkan suhu minus yang konstan. 2. Kapasitas muatan. Kontainer river ukuran 20 feet memiliki batasan volume sekitar 27-28 cpm dan mampu menampung berat hingga 20-22 ton. Jika kargo sebesar 22 cbm dan berat 16 ton akan muat dengan sempurna di dalam kontainer 20 feet. Apa resiko jika memilih kontainer yang salah untuk kargo beku? Jika freight forwarding melakukan kesalahan fatal dengan menggunakan jenis kontainer lain seperti dry container, flat rack, atau open top, resikonya yang akan terjadi yaitu 1. Kerusakan total kargo. 2. Kerugian finansial yang besar. 3. Penolakan oleh otoritas pelabuhan dan karantina. 4. Merusak reputasi bisnis. Praktikum 3. Komponen biaya apa yang paling dominan di dalam freight quotation? Karir menggunakan Samudra Indonesia. Tidak ada transit time untuk rute jarak pendek seperti Semarang ke Singapura, umumnya rute langsung memakan waktu 2-3 hari. Dan komponen yang paling dominan adalah ocean freight. Karena jika melihat biaya transportasi secara keseluruhan, biaya lokal pelabuhan yang sangat signifikan karena jarak pelayaran yang relatif pendek dan tarif bongkar muat kontainer di pelabuhan. Praktikum 4.
Pada ketiga intercoms ini, resiko beralih ketika barang sudah berada di atas kapal pelabuhan Semarang. Artinya, tanggung jawab atas kerusakan barang di laut sudah berpindah ke tangan pembeli atau buyer. FOB atau Free on Board Semarang, eksportir hanya bertanggung jawab mengurus dokumen ekspor. CRF atau Cost and Freight, eksportir membayar biaya freight sampai ke Hamburg dan mengurus ekspor custom. CIF atau Cost Insurance and Freight, eksportir menanggung seluruh biaya freight dan asuransi perjalanan hingga pelabuhan Hamburg. Intercoms mana yang paling menguntungkan eksportir? Intercoms yang paling menguntungkan bagi eksportir berdasarkan aspek finansial dan komersial adalah CIF atau CFR. Karena eksportir memegang kendali penuh untuk memilih freight forwarding atau shipping lane. 2. Jika keuntungan dilihat dari sudut pandang keamanan transaksi dan kepraktisan operasional, maka FOB adalah pilihan yang paling menguntungkan bagi eksportir. Karena eksportir tidak perlu membayar biaya logistik internasional yang mahal. Praktikum 5. PT Argo Export mengekspor kopi ke Jerman. Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang mengalami konsection 5 hari. Opsi terbaik berdasarkan total biaya ETA dan resiko menurut saya adalah opsi B. Alihkan ke Surabaya, biaya tracking tambahan 450 USD, rute lebih panjang namun menghindari konsekuen. Alasan saya yaitu satu, dari segi biaya opsi B menawarkan biaya tambahan yang paling rendah sehingga dapat menghemat pengeluaran. Dua, dari segi ETA walaupun rutenya lebih panjang karena harus melakukan perjalanan darat dari Semarang ke Surabaya, opsi ini dapat menghindari kemacetan 5 hari di Tanjung Mas. Tiga, dari segi resiko kopi signifikan sensitif terhadap kelembapan udara, sehingga menunggu 5 hari di pelabuhan yang macet berisiko menurunkan kualitas dan dapat merusak biji kopi. Praktikum 6. Freight forwarding tidak perlu membuka 10 berkas berbeda. Cukup satu layar dashboard untuk memantau tonase, CBM, biaya logistik, dan ETA secara bersamaan. Kecepatan pengambilan keputusan jika terjadi gangguan rantai pasok seperti penumpukan komoditas kopi pada praktikum sebelumnya, data CBM dan biaya freight yang tertera di dashboard mempercepat proses pengalihan rute atau pergantian karir. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Selamat malam.